Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhas sha'imun was sha'imat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam kesempatan yang singkat ini, sampai jam 1 ya. Ini ceramah paling singkat ini yang saya alami. Yaitu kita nanti ambil poin-poin penting saja, Pak. Yaitu mewujudkan Ramadan yang paling terbaiklah. Kita berharap Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Nah, ini setiap tahun harus seperti itu. Kenapa? Agar terwujud ujung ayat yang sering kita dengar khususnya Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sasaran ke sana. Agar kalian menjadi orang bertakwa, agar menjadi orang yang saleh, menjadi suami yang saleh, menjadi seorang ibu yang saleh, seorang anak yang saleh dan salihah. Begitu indahnya, Pak. Dalam rumah tangga kita saleh, istri kita salihah, anak juga saleh. Hasil dari Ramadan. Nah, ini bagaimana mewujudkan Ramadan betul-betul berkualitas sehingga tercapai takwa itu. Kalau boleh saya katakan, puasa ini ibaratkan rem bagi kendaraan, Pak. Karena puasa ini untuk mengendalikan hawa nafsu, kan? Mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana kalau kendaraan itu nggak ada remnya atau rem blong ya, istilahnya. Apa yang terjadi? Terjadi menabrak apa yang di depan tuh, musibah. Demikian juga manusia ini, kalau hawa nafsunya tidak terkendalikan, semuanya ditabrak. Mencuri, menipu, suka hutang tapi nggak pernah bayar, menzalimi orang, korupsi dan seterusnya. Kenapa? Karena setiap manusia Allah sudah ciptakan senang kepada harta. Allah katakan surah Al-Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarah." Allah telah menghiasi manusia itu rasa senang, rasa suka kepada wanita-wanita. Ada enggak senang pada wanita? Ada enggak senang? Perlu dipertanyakan. Dan nikah aja kan ingin nikah lagi, kan Pak? Iya, betul katanya itu. Kau ingin nikah lagi? Nah, sudah dapat cantik, mau cantik lagi. Nah, nggak puas. Nah itu fitrah manusia. Ya memang kalau hukum Islam, Pak, asal muasal istri itu 2, Pak. Minimal asalnya 2, bukan 1. Bukan 1, 2. Ya, Allah sudah fitrahkan begitu. Ya, cuma kaum hawa kalau bisa menerima masalahnya. Ya kan? Iya. Kepengen nikah, nggak punya duit, nggak punya kemampuan. Ya. Punya kemampuan, takut. Iya kan? Takut pada istri. Wanita itu sebetulnya, Pak, hebat, Pak. Siapapun, hatta istri presiden, Pak. Presiden cuma di istana, tapi sudah di rumah, manut pada istri. Betul kan? Masya Allah, Allah ciptakan wanita luar biasa, Pak. Iya kan? Bersyukurlah kalau ibu-ibu belakang, ada ibu belakang ya. Bersyukur menjadi ibu-ibu, menjadi wanita. Ya. Lebih berkuasa daripada suami itu. Ya. Merepet kerja di rumah. Nah. Pokoknya apa yang diinginkan merepet. Nah ini dia. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Lau anna bani Adam wadiyan labtagha lahu wadiyani hatta yamla fahu
at-turabu atau kama qala Nabi. Hadis sahih Bukhari. Anak manusia itu kalau seandainya dia punya satu lembah emas, pasti dia berharap ingin 2 lembah emas lagi. Sudah 1 lembah, Pak. Lembah itu apa sih? Nah, menunjukkan betapa banyaknya harta, emas, penuh emas. Ternyata nggak puas itu, ingin punya lembah kedua lagi, emas juga. Sampai mulutnya disumbat oleh tanah, arti sampai dia mati, baru selesai. Ya, dan itu nyata, Pak. Direktur Pertamina berapa gaji, Pak? Katanya berapa, Pak, gaji sebulan, Pak? Kok takut? Sudah tersiar ya? 1,8 M kan? Setahun 2,8 M setahun, Pak. Sebulan 1,8 M. Ibu-ibu tuh, waduh, senang sekali dapat suami seperti itu. Ternyata nggak puas gaji segitu, Pak. La haula wala quwwata. Sedangkan rakyatnya dapat cari 2 juta per bulan sudah susah amat mencari 2 juta per bulan. 3 juta, 5 juta, susah. Gaji berapa, Pak? Gaji berapa gaji sih? Oh, yang benar. Masya Allah. Tawaduk dia. Masya Allah. Coba itu kan dapat kerja kan? Kalau nggak bekerja, belum tentu dapat segitu kan? Masya Allah. Susah. Ini 1,8. Itu 1 orang. Gimana bawahannya lain? Bawahannya mungkin mirip-mirip segitulah. Habis, makanya perusahaan negara ini sering bangkrut. Dikuras oleh orang seperti ini kan. Masya Allah, haula wala quwwata illa billah. Kapan ini sejahtera ini? Nah, itu. Nah, puasa inilah mengendalikan hawa nafsu. Nah, sekarang bagaimana supaya Ramadan betul-betul berkualitas? Pertama, yang pertama ada yaitu pasang tekad yang kuat. Ini sangat penting lagi. Tekad yang kuat untuk melakukan apa saja amal ibadah dengan sebaik-baiknya dalam Ramadan ini, Pak. Kalau tekadnya melempam, ya sudah. Ya. Kenapa baca Quran terkadang cuma selembar atau cuma setengah halaman? Kenapa? Tekadnya nggak kuat. Nah, ini tekad ini betul. Ini utama, Pak. Utama. Niat yang kuat. Pertama apa? Kuatkan niat betul-betul untuk melakukan amal ibadah Ramadan ini seolah-olah kita merasakan inilah Ramadan terakhir. Memang kita bisa menjamin ketemu tahun depan? Belum tentu, Pak. Ya. Belum tentu. Apalagi yang tua-tua, Pak, belum tentu ketemu, Pak, kan? Yang tua-tua nih seperti saya, Bapak nih yang sudah putih-putih itu jenggotnya, ya. Tapi yang muda hati-hati, bisa jadi antum duluan daripada kami. Ya. Kan jauh gak ada tahu kan? Gak ada tahu nyawa. Nah, ini. Jadi seperti kita Ramadan terakhir lah. Nah, tekadkan niat itu. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Enggak tanggung-tanggung, Pak, pahalanya, Pak, itu. Siapa yang menegakkan Ramadan karena iman, Ibnu Abi Hatim mengatakan ai mu'min bi fardhi, meyakini tentang wajibnya puasa, meyakini ibadah-ibadah yang lain walaupun sunnah itu dari Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yakin itu. Wahtisaban ay ikhlas lillah, karena Allah. Kalau puasa ya mungkin jarang bisa masuk riya, Pak, karena suami puasa. Tapi kalau infak bisa, salat sunnah, tadarus bisa merasuk riya. Ikhlas karena Allah. Bahasa Pak, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang lalu, kata Allah. Masya Allah. Dosa yang lalu.
Allah menetapkan melalui lisan nabinya. Dosa kita seabrak-abrak. Nggak bisa kita menghapus dosa. Nggak ada obatnya. Nggak bisa pakai rinso. Nggak bisa. Dengan apa? Amal ibadah. Itu yang bisa menghapus. Karena amal itu Allah sudah tentukan, Pak. Allah ibaratkan produk, produsen menentukan ini cair ini bisa menghilangkan noda-noda minyak atau hitam. Nah, sudah ditentukan. Kalau dipakai hilang betul. Nabi Allah sudah tentukan untuk menghilangkan dosa yang malu, yaitu apa? Yaitu tadi menegakkan Ramadan, puasa karena Allah. Nah, dosa-dosa yang malu. Apalagi Pak, di Rasulullah mengatakan ketika masuk Ramadan, di awal Ramadan itu setiap Ramadan itu memanggil malaikat, Pak. Nada munadin, kata Rasulullah. Apa itu? Ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, datang. Nah, maksudnya apa? Berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Ibaratkan ma'dumatullah, hidangan Allah tersedia di suatu ruangan yang luas. Nah, silakan makan, ambil sepuas-puasnya, semampu-mampunya. Nah, tapi salahnya bukan sifat materi. Nah, sifatnya adalah keampunan tak terlihat, Pak. Nah, itu ma'dumatullah. Allah berikan hanya Ramadan. Allah enggak berikan 2 Ramadan enggak. Hanya khusus Ramadan Allah berikan. Ibaratkan bonus tahun, Pak, akhir tahun, Pak, Allah berikan itu. Nah, sebetulnya kita, Pak, berlomba-lomba, Pak. Iya, bisa jadi Bapak lebih utama dari saya. Bisa jadi. Gak ada yang tahu, hanya kita dan Allah. Hanya Allah, kemudian kita yang tahu masing-masing. Nah, ya bi khalqakum wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang yang ingin berbuat keburukan, kejahatan, tahan, kata Rasulullah. Kata yang manggil, malaikat manggil, tahan. Masya Allah, malaikat menyampaikan, memanggil atas perintah Allah. Nah, tahan. Kemudian apa katanya? Walillahi mutaqa minan nar. Allah memiliki orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka di Ramadan. Dari awal Ramadan sampai akhir. Siapa yang Allah kehendaki, yang Allah bebaskan. Kan kita ini kan sudah tercatat. Sudah tercatat. Sepuluh masuk surga, siapa masuk neraka, kan sudah tercatat semuanya. Karena Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Bukan berarti Allah zalim, tidak. Allah tahu perbuatan kita, akhir ayat kita sudah tahu Allah. Karena Allah Maha mengetahui. Maka termaktub ada neraka atau surga. Tapi ini kelebihan Ramadan. Kalau seandainya si fulan itu apa? Termaktub neraka, Allah ubah itu. Allah bebaskan dia dari api neraka. Coba, atas rahmat Allah. Bulan Ramadan merupakan bulan berkah, penuh maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika fi kulli lailah, kata Rasulullah. Hal itu adalah setiap malam. Setiap malam. Masya Allah. Nah, inilah kesempatan kita. Itu yang pertama, kuatkan tekad, yaitu niat yang lurus. Yang kedua, kuatkan tekad untuk menjaga nilai puasa agar tidak rusak. Kalau puasa apa mungkin mudah sebagian orang ya, sebagian kecil orang mungkin susah. Umumnya mudah sih. Nahan makan, lapar dan haus. Tapi ada yang berat. Yang berat apa? Yaitu menahan hal-hal yang bisa merusak kualitas ibadah puasa. Makanya Rasul mengatakan, kam min sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash, kata Rasulullah. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahar. Betapa banyak orang yang qiyamul lail, itu ibadah di malam hari, tarawih,
dan lain sebagainya. Dia nggak berapa-apa kecuali bergadang, tak tidur, itu dapatnya. Ya kenapa? Yaitu tadi antaranya tidak ikhlas dengan Allah. Kemudian ada hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa. Di hadis dari Imam Bukhari kata Rasulullah, "Man lam yada qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong. Perhatikan, kalau mulutnya masih bohong, Ramadan Pak. Kemudian wal amala bih, yaitu perbuatan bohong. Kita tahunya bohong itu ucapan. Ternyata tidak juga. Perbuatan bisa dalam bentuk bohong, Pak. Apa itu? Ngerjain orang. Ngerjain orang. Nah, kita lari untuk supaya orang lain lari juga. Ngerjain orang, kita lari pada untuk ngerjain mereka. Akhirnya mereka lari ketakutan. Itu namanya perbuatan bohong dan semisalnya. Fadilahi hajat, Allah nggak butuh orang yang meninggalkan puasa. Allah nggak butuh. Arti puasa seperti ini Allah nggak butuh. Nah, berarti apa? Allah tidak akan terima puasanya. Bohong itu adalah suatu perbuatan yang mudah untuk dilakukan. Kalau ini saja dilarang oleh Allah melalui lisan nabinya 20 Ramadan, apatah lagi yang lainnya. Nah, seulang nih Pak. Bohong ucapan itu kan paling mudah untuk dilakukan kan. Ini saja dilarang oleh Allah, apatah lagi yang lainnya yang berat-berat untuk dilakukan, tapi sifatnya apa? Maksiat. Nanti jangan salah dipahami, berarti selain bohong boleh dong. Tidak, bohong saja dilarang, apalagi yang lainnya. Nah ini intinya apa? Meninggalkan hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa. Apa itu? Mulai anggota tubuh ghibah, kemudian hasad, dengki, ya kan, dan seterusnya. Ini yang paling berat, untuk dijaga. Tapi bagaimanapun harus berusaha, pasang tekad. Kalau ternyata kita terlantar dalam mulutnya apa? Menghibah orang, istighfar langsung. Istighfar. Minta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Tekad yang bulat untuk puasa sebulan penuh. Jangan ada satu pun yang ditinggalkan kecuali karena uzur syar'i. Dalam hadis, walaupun tingkat riwayatnya lemah, sebagian ulama mensahihkan, orang yang meninggalkan puasa bi ghairi udhrin, bi ghairi rukhsah, orang meninggalkan satu kali puasa tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada rukhsah yang Allah berikan, keringanan. Kalau dia safar, boleh nggak puasa? Kalau dia sakit berat, boleh nggak puasa? Kalau wanita datang bulan, mengharuskan boleh puasa dia. Nah, ini nggak ada apa-apa, sehat walafiat, ditinggalkan, tidak bisa diganti puasa tersebut. Sekalipun dia puasanya 1 tahun, dia puasa nggak bisa menggantikannya. Coba itu. Wa insamahu, sekalipun dia mempuasakannya. Walaupun status hukum Islam Pak, tetap wajib dia ganti. Wajib begini puasa. Iya, karena wanita datang haid saja nggak boleh puasa, nanti kan ganti kan. Nah, demikian juga laki-laki, dia tinggalkan puasa dengan sengaja. Kalau dia bertobat, wajib ganti itu, wajib. Tapi ingat, yang diganti tidak sama nilainya Ramadan yang dia tinggalkan dengan sengaja. Kenapa? Karena Ramadan ini Allah berikan pahala berlipat-lipat ganda. Selain puasa saja sampai 700 kali lipat. Sampai 700 kata Rasulullah. Kemudian kata Allah, illa shaum, kecuali puasa. Bayangkan, puasa memiliki nilai istimewa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk saya, kata Allah. Masya Allah. Memang Allah butuh puasa hambanya? Kan timbul pertanyaan kan? Memang Allah butuh kepada puasa hambanya? Allah tak butuh.
Allah Maha Kaya. Seandainya semua umat manusia ini hamba-hambanya tidak puasa, Allah tidak akan turun kemuliaannya. Tapi kenapa? Pertanyaan, kenapa Allah mengatakan fa innahu li, puasa itu untuk saya, wa ana ajzibi, dan saya memberikan balasan? Memang amal ibadah lain bukan Allah memberikan balasan? Kan tidak, kan semuanya amal ibadah Allah berikan balasan. Ini menunjukkan pentingnya, urgennya puasa. Sehingga dimotivasi oleh Allah seperti itu. Seolah kalian puasa, kita puasa, seolah itu untuk Allah. Dan Allah berikan pahala istimewa. Istimewa, berbeda dengan ibadah lainnya, Pak. Nah inilah, makanya dosanya juga besar jika tinggalkan. Sehingga Pak, kalaupun diqadha, tidak sama nilai pahalanya, nggak bisa. Maka itu jangan sampai membatalkan puasa. Apalagi nggak puasa, karena banyak umat Islam ini Pak tidak puasa Pak. Iya. Kemudian yang keempat, apa tekan bulan Pak? Untuk tidak meninggalkan walaupun satu waktu sholat 5 waktu. Ya mudah-mudahan sini nggak ada lah. Semua sholat insya Allah Ta'ala. Kalau seandainya ada, ya kan? Inilah masanya untuk bertobat. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Jangan ada satu waktu pun ditinggalkan. Kenapa Pak? Ibadah salat merupakan ibadah yang paling agung. Paling agung. Kenapa? Karena perbedaan yang lain. Kalau yang lain Allah perintahkan melalui wahyu. Sedangkan salat 5 waktu langsung Allah angkat Rasul Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha untuk menerima kewajiban, yaitu salat 5 waktu yang sudah kita maklumi, waktu Isra dan Mi'raj. Baru untuk ayat untuk menjelaskan dan memperkuat ibadah salat. Dan nanti ibadah yang pertama dihisab oleh Allah salat pada hari kiamat. Perhatikan, bukan zakat, bukan haji, bukan umrah, bukan puasa, tapi salat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min amali yaumil qiyamah salatuhu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis sahih. Amal ibadah seorang hamba yang pertama akan dihisab. Artinya diperiksa Pak, diperiksa, bukan ditimbang Pak. Timbang lain-lain. Ini diperiksa. Mana salatnya? Apakah dia salat? Mana yang enggak salat? Berapa lama tidak salat? Itu diperiksa. Kemudian baru diperiksa lima tentang keikhlasan. Mana salatnya berkualitas, mana salatnya tidak berkualitas. Mana salatnya yang benar, mana salatnya tidak benar. Kenapa Pak? Karena standar sudah ada. Standarnya apa? Nabi telah mencontohkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Rasulullah, salatlah kalian seperti aku salat. Ini masalah ibadah. Ada seorang laki-laki Pak masuk ke masjid, lalu dia salat 2 rakaat. Itu salat sunnah Pak. Habis itu, habis salam, dia mendatangi Rasul. Kebetulan Rasul ada dalam masjid. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasul, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali ke tempat salatmu karena kamu belum salat. Pergilah dia ke tempat salatnya. Dia salat. Habis itu didatangi kepada Rasulullah, mengucapkan salam. Kata Rasulullah, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali ke tempat salatmu karena kamu belum salat. Kamu belum salat, kata Rasulullah. Akhirnya Pak, ketiga kalinya dia angkat tangan. Ya Rasulullah, alimni ya Rasulullah. Ajarkan saya bagaimana ibadah salat yang Anda kehendaki. Kata Rasulullah, idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau kamu berdiri salat, baca takbir. Tsumma qra ma yatasamakan minal Quran. Kemudian baca itu salat yang mudah, itu Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Semarka hatta tatma'inna raki'ah. Kemudian rukuk sampai tenang rukukmu, kata Rasulullah. Semarfa hatta tatma'inna qaimah. Kemudian bangun rukuk, yaitu berdiri sampai tenang kamu berdiri. Summa sujud. Pakai summa itu ada waktu jedah Pak.
kemudian sujud sampai kamu tenang dalam sujudmu. Begitulah kata Rasul, kerjakan seperti ini sholat. Nah, itu ada tuntunannya. Sekarang sholat tarawih 3 rakaat Pak, 10 menit bahkan 7 menit, la ilaha illallah, nggak pernah berubah itu. Nah, ngeri Pak, ngeri. Fatihah di kursi, sampai Fatihah di kursi, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar, Allah Akbar. Fatihah di kursi, jelas nggak sah. Sekarang gimana Pak? Kalau tahun lalu di medsos masih baca Fatihah tapi cepat, masih cepat Pak, masih habis dalam Fatihah. Sekarang di kursi Pak. Nah, coba itu. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Sebetulnya sudah diingatkan oleh para ulama, tapi itu dia. Ini kan begitu dulu begini. Nah, warisan dari kiainya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang pertama melakukan, mencontohkan itu apa? Mencontoh yang buruk, dia terus mendapatkan dosa. Bayangkan semua jamaah itu tidak sah sholatnya, nggak sah sholatnya. Siapa nanggung dosa? Nah. Jadi seolah-olah suatu jadi mainan. Kemudian kuatkan tekad selanjutnya apa? Yaitu apa? Untuk tidak meninggalkan salat berjamaah walaupun satu waktu bagi kaum laki-laki. Kenapa banyak umat Islam itu anggap sepele salat berjamaah apa? Anggap sepele. Padahal itu sebetulnya wajib. Apa dia Pak? Warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah. Wa aqimus salat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Apa kata Allah? Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ini salah satu dalil para ulama mewajibkan salat berjamaah. Nah, kalau seorang rukuk itu salat berjamaah. Nabi didatangi oleh seorang buta Pak, minta rukhsah, dispensasi untuk tidak ikut sholat berjamaah. Ini buta. Dia Allah SWT mengatakan, karena dia mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada orang yang bisa menuntut saya. Nggak ada yang bisa menuntut saya. Saya minta keringan untuk tidak datang ke masjid. Kata Rasulullah, boleh. Nggak berapa lama Rasul panggil lagi. Kata Rasul, atas maul adzan, apakah kamu datang? Apakah kamu dengar adzan? Na'am ya Rasul. Kata Rasul, fa'ajib, perkenankan, harus datang ke masjid. Coba itu, pada dia buta Pak. Nah, bukan nggak bisa masjid sebetulnya. Iya, orang yang bisa keluar, bisa ke pasar, bisa kemana-mana kan. Orang buta jangan dianggap nggak bisa kemana-mana Pak. Iya kan? Makanya kalau ingin melihat suatu negeri itu diberkahi, lihat masjid waktu di suatu waktu, wabil khusus maghrib, isya, terutama subuh, banyak atau tidak? Kalau tidak banyak, ya sudah, Allah tidak akan turunkan berkah. Ya. Apalagi nanti kuatan tekad yaitu apa? Untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah bersama imam. Usahakan jangan ditinggalkan satu waktu. Walaupun hukumnya sunnah Pak, tapi kan besar pahalanya. Orang yang salat tarawih bersama imam sama saja seperti dia qiyamul lail sepanjang malam Pak. Satu malam kita tarawih, berarti satu malam kita apa? Salat kita qiyamul lail itu. Makanya walaupun imamnya mau 23 rakaat, mau 11 rakaat, kalau sudah ikut tuntaskan bersama imam. Jangan gara-gara kita prinsip salat tarawih cuma 11, imamnya 23 rakaat. Setelah 11 rakaat kita mundur, atau 10 rakaat kita mundur, 8 rakaat kita mundur, menyalahi sunnah itu. Ingat Pak, bahwa sebetulnya Syekh Utsaimin juga mengungkapkan bahwa ibadah Ramadan itu
nggak ada batasnya. Ibadah qiyamul lail Ramadan itu nggak ada batasnya, Pak. Nggak ada batasnya. Makanya para ulama mujtahid, Abu Hanifah 20 rakaat, tambah witir 3. Imam Malik 2 riwayat, 23 rakaat dan 36 rakaat. 2 riwayat. Kemudian Imam Syafi'i 23 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal yaitu apa? 2 riwayat, 23 dengan 11. Itu ulama-ulama yang sudah ijma ulama, sepakat ulama, mereka adalah para mujtahid. Itu fatwa mereka. Kalau hadis Aisyah, Rasulullah tidak lebih Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Tapi apa kata Aisyah? Jangan kau tanya panjangnya. Nah, dari sinilah, dari celah inilah para ulama berijtihad. Ternyata sebetulnya tidak ada batas. Cuma Rasulullah cuma 8 rakaat tambah 3 11, karena rakaatnya bacaannya panjang. Nggak mungkin beliau menambah rakaat lagi. Kebablasan di sahur. Nah, Rasulullah lebih utamakan lamanya berdiri, lamanya rukuk, lamanya sujud. Itu Rasulullah utamakan itu. Sementara umatnya nggak bisa lagi seperti Nabi, nggak bisa lagi seperti sahabat, Pak. Ya kan? Apa sudah tua-tua. Ya, makanya diperbanyak rakaatnya. Itu. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, beliau mengatakan bahwa salat Ramadan itu tarawih yang mulai itu sebetulnya nggak ada batas. Ya, silakan. Nah, maka itu saya katakan kalau kita ikut imam 3 rakaat, ikut sampai tuntas. Sampai tuntas. Ya, kalau ada yang berkeyakinan 23 rakaat sementara imam 11 rakaat ingin salat lagi, gimana caranya? Tarawih 10-8, kemudian imam witir 3 rakaat kan? Ya. Sedangkan saya pokoknya ingin nambah lagi, qiyamul lail lagi, atau jadi 23 atau lebih itu. Ketika imam salam, jangan salam, berdiri. Tambah 1/2 jadi 6. Jadi berarti dia boleh witir. Nah, itu pendapat yang paling kuat. Ya. Supaya dia bisa witir di akhir malam. Nah, karena dia menambah salat lagi kan? Nggak bisa 2 witir, Pak. Witir dengan imam, lalu witir lagi, nggak bisa. La witrani fil lail, kata Rasulullah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau ingin menambah salat qiyamul lail lagi, itu caranya. Ya. Ada ulama mengatakan udah ikut witir awal saja. Nanti setelah itu apa? Qiyamul lail tanpa witir. Tapi alangkah bagusnya seperti tadi. Sehingga dia dapat bersama imam seperti qiyamul lail dan dapat dia witir di akhir, dia tambah. Baik. Kemudian selanjutnya ada apa? Yaitu memperbanyak sedekah. Nah, sesuai kemampuan. Jangan sia-siakan, Pak, bersedekah. Dengan sedekah itu akan diberkahi oleh Allah SWT. Apalagi kita merasa sempit, Pak, merasa sempit rezeki ini, perbanyaklah sedekah. Perbanyak sedekah. Niat ikhlas karena Allah. Itu bukan untuk mencari dunia, tidak. Insya Allah Allah akan berikan apa? Rezeki yang lapang. Ya, infak. Siapa orang yang pertama sekali, Pak? Keluarga. Kata Rasulullah, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu lil masakin, wa dinarun anfaqtahu li ahli, hada afdal. 1 dinar kau infakkan fi sabilillah, ya Allah, jihad. 1 infak kau berikan ke untuk fakir fuqara miskin, dan 1 dinar kau berikan kepada keluargamu. Siapa keluargamu? Istrimu, anakmu, apalagi ayahmu, ibumu. Itu lebih utama, kata Rasulullah. Lebih utama. Nah, makanya inilah Pak, waktu kita memperhatikan kerabat kita, terutama Pak. Siapa itu? Terutama orang tua kita, ayah kita yang masih hidup, ya kan? Perhatikan mereka. Ya, agar hidup ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah,
man ahabba an yuwassa' rizquhu wa yumaddu umruhu falyabarru walidayhi. Siapa yang ingin rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, berbaktilah kepada orang tuanya, berbaik. Nah, tengok-tengoklah. Mungkin ada yang enggak tinggal bersama kita kan, sering-seringlah tengok, paling minimal telepon, ya kan. Walaupun dia enggak butuh, Pak, kita kirim duit, Pak. Kita kirim duit, walaupun enggak seberapa. Itu orang tua merasakannya, Pak. Sekalipun dia mampu, Pak, itu beda dia rasakan. Masya Allah. Kenapa, Pak? Dia merasakan bahwa dia diperhatikan oleh anaknya. Padahal dia tahu dia cuma butuh. Nah, disitulah doa. Kemudian terkata minta doa kepada ayah kita, minta doa kepada mak kita. Ayah, mak, doakan aku, doakan cucu, doakan menantu agar menjadi orang-orang yang saleh. Karena doa itu penting. Doa itu mustajab, kata Rasulullah. Doa walidain. Ada 3 doa yang mustajab, di antara doa walidain li waladihi. Doa orang tua untuk anaknya. Tapi ingat, doa yang buruk juga mustajab. Jangan sekali-kali ibu-ibu, ya bapak yang sudah punya anak, jangan sekali-kali mulut terlontar mengandung doa yang buruk pada anak. Kasihan, sengsara nanti mereka. Ya, di situ kita butuh sabar, Pak, menghadapi anak zaman sekarang, Pak. Ya. Baik, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya. Iya, Pak. Tadi disampaikan tentang yang tidak berpuasa tanpa sahih, bagaimana yang dosa-dosanya. Pertanyaannya adalah kalau ada yang melakukan hal itu, namun di kemudian hari dia menyesal bertobat, ya. Bertobat. Nah, bertobat, bagaimana bertobatnya? Jangan diulang lagi. Itu, ya kan? Menyesali atas perbuatannya. Insya Allah Allah akan terima tobatnya, tapi tetap berkewajiban dia mengqadha. Tapi nilainya tidak bisa sama dengan nilai 20 Ramadan. Itu saja. Ya. Karena dikerjakan bukan Ramadan. Enggak mungkin mengqadha di bulan Ramadan. Bisa enggak mengqadha di bulan Ramadan? Enggak bisa mengqadha di bulan Ramadan. Iya kan? Bisa mengqadha Pak? Ramadan lalu diqadha pada bulan Ramadan juga? Enggak bisa. Tetap dia mengqadha. Ya, makanya ingat-ingat berapa hari dia tinggalkan. Ingat-ingatlah. Ya. Kalau sebulan enggak puasa tahun lalu, ya harus ganti itu. Ya, tapi tidak mesti berturut-turut, tidak mesti. Ya, tidak mesti seperti Ramadan, Pak. Boleh selang-seling. Ya, yang penting tuntaskan qadanya. Ya. Karena itu ijma, Pak. Enggak ada selisih ulama pendapat itu. Karena wanita saja Allah perintahkan untuk mengqadha, padahal dia uzur syar'i, bukan tidak mau puasa. Karena ada uzur syar'i, datang bulan. Ini ditinggalkannya sengaja. Ya. Wanita saja diperintah untuk qadha, apalagi yang ditinggalkan dengan sengaja. Lebih lagi wajib untuk diqadha, Pak. Tapi kalau salat enggak ada kewajiban. Tidak ada qadha salat, Pak. Ya. Tinggal ia bertobat aja, Bapak. Perbanyak tobat, perbanyak sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu akan menutupi kekurangan sholat fardu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ingat ya, itu kalau berkaitan dengan dosa apa? Gugur itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, seperti dosa besar berkaitan Allah, minum khamar, bertobat. Ya. Tidak bisa gugur di puasa. Bertobat Allah, menyesali perbuatannya untuk tidak mengulangi lagi. Nah, kalau berkaitan dengan dosa berorang, ya minta maaf. Kalau ada sangkut paut, lunasi hutang. Ya, nggak bisa gugur dengan Ramadan, Pak. Ya. Nah, makanya rasa-rasalah siapa yang dulu kita pernah berhutang, datangin. Bisa jadi ada keluarganya. Ya. Baik.
Cukup. Demikian kajian kita pada hari ini, semoga dapat kita amalkan pada Ramadan kali ini. Marilah kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul masjid bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.